Baik, rekan-rekan, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 15.31 untuk acaranya akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Rian Ardiansyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, atau yang mewakilnya dan juga jajarannya yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan panitia dan juga para peserta dari kegiatan kelas publikasi ilmiah pada sore hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama pada agenda kelas publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Divisi Penalaran dan juga Intelektual Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi periode 2025 ini. Baik rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Mira Nur Arifah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kelas publikasi ilmiah pada sore hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai, dari rekan-rekan di sini, apakah ada yang sudah mengetahui apa topik yang akan kita bahas pada sore hari ini? Boleh teman-teman jawab di kolom chat juga ya. Ya, seperti yang tertera di judul pamflet juga ya, bahwasanya topik yang akan kita bahas pada sore hari ini itu berkaitan dengan tema publikasi ilmiah. Nah, apa itu publikasi ilmiah dan bagaimana sih cara kita untuk bisa mempublikasikan karya ilmiah kita dan juga eh, menyebarkan ide-ide ilmiah kita di jurnal terakreditasi ataupun jurnal nasional dan juga internasional misalnya. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa kita bahas dan juga kita diskusikan bersama dengan pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini, yakni ada Bapak Rian Ardiansyah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, sebelum kita mulai ke pemateriannya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu terkait CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Nah, jadi untuk Bapak Rian Ardiansyah ini merupakan dosen di jurusan Pendidikan Biologi yang mana telah menempuh S1 dan juga S2 di Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian beliau ini sudah sangat eh, profesional juga ya di bidang mengajar, yang dibuktikan dengan pengalaman mengajarnya itu pada tahun 2011 sampai tahun 2012 menjadi pengajar di Glen Waverley and Brentwood Secondary College, Australia. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 menjadi pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi pengajar ataupun dosen di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Kemudian beliau juga memiliki banyak sekali penghargaan yang luar biasa ya rekan-rekan semuanya. Di antaranya yang pertama itu penghargaan Certified of Professional Experience Program for Student Mathematics Science Teacher at Monash University Australia. Kemudian penghargaan Scopus H-Index 3 dan Google H-Index 11. Kemudian menjadi Best Presenter di beberapa seminar internasional dan juga menjadi dosen berprestasi di Universitas Siliwangi tahun 2024. Nah, selain itu, beliau juga telah banyak mempublikasikan jurnal ilmiah ya, teman-teman semuanya. Di antaranya itu 55 jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional dengan research interest di bidang kurikulum, pembelajaran dan asesmen, dan juga mempublikasikan 19 haki ataupun hak kekayaan intelektual. Nah, selain itu, ada juga pengalaman profesional beliau, yakni pertama itu menjadi pakar di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemdikbudristek dan Dikdasmen dalam penyusunan capaian pembelajaran, pemilihan dan penyusunan panduan mata pelajaran IPA, dan juga narasumber dalam berbagai pelatihan seperti public speaking, CPEC, asesmen dan evaluasi, metode, model media, bahan pembelajaran, dan juga keterampilan berpikir serta pembelajaran mendalam, legalisasi ganja dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali ya untuk pengalaman profesional dari narasumber kita pada hari ini.
Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu ya untuk narasumber kita pada hari ini. Selamat sore, Tarian. Apakah sudah ada di Zoom meeting? Selamat sore Mira. Suaranya jelas ya Mira ya. Jelas, Bapak. Sudah jelas. Baik, Bapak, untuk waktu dan layar, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Oke. Mohon izin nanti mungkin share screen-nya diizinkan ya. Saya mungkin akan share screen sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di sore hari ini. Dan di sini ada 28 partisipan. Mungkin yang sinyalnya bagus mungkin bisa diaktifkan kameranya ya biar kita bisa berinteraksi satu sama lain. Dan mungkin juga nanti saya ingin Anda juga interaktif, mungkin boleh aktifkan saja mikrofonnya, boleh menginterupsi saya di tengah-tengah, boleh menjawab saya kapanpun, dan juga boleh menjawab via chat box mungkin ya, jika Anda tidak keberatan. Ya, mungkin hari ini kita akan bahas sesuai dengan keinginan dari panitia, bahwa kita akan masuk kelas publikasi ilmiah. Dan waktunya berapa menit ya Mira untuk pemateriannya? Saya harus berhenti jam berapa nih ngasih materinya? Baik, Bapak, izin untuk menjawab. Untuk pemateriannya itu sampai pukul 16 lebih 20, Bapak. 16 lebih 16 lebih 30, 2 mohon maaf. per setengah 5. Oke. Nah, dalam waktu sesingkat ini, saya diminta untuk menyampaikan bagaimana caranya menyusun jurnal, mulai dari nol, kemudian juga bagaimana memilih jurnal yang akan di-submit, sampai proses submit. Tapi saya agak ragu nih kalau saya bisa menyampaikan itu semua, karena biasanya saya juga kalau diminta memberikan materi seperti ini, kita sampai bermalam sebetulnya, sampai 3 hari, 4 hari. Nah, berhubung Anda juga mungkin belum semua punya artikel, jadi sepertinya cara saya menyampaikan materi hari ini adalah dengan demonstrasi saja ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Karena untuk bisa lebih lanjut lagi, kita harus beberapa kali pertemuan untuk membahas kelas publikasi ilmiah ini. Nah, jadi topik yang mungkin akan saya coba sampaikan, mudah-mudahan sih waktunya cukup ya semuanya. Yang pertama, bagaimana struktur untuk menulis suatu karya ilmiah, kemudian bagaimana strategi menyusun artikelnya, dan etika mempublikasikan ilmiah, dan cara memilih jurnal yang sesuai sampai proses submit ke jurnal ilmiah. Nah, mungkin ke depannya saya akan menggunakan beberapa istilah yang mungkin kita perlu sepakati dulu untuk punya persepsi yang sama. Di sini ada artikel, jurnal, AI, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa istilah ini Anda sudah pernah mengenalnya atau sudah memahami artinya apa. Tapi saya coba mau cek dulu nih. Biasanya ada artikel dan jurnal. Ada yang tahu nggak bedanya artikel dan bedanya dengan jurnal? Apa itu artikel, apa itu jurnal? Sama atau beda? Coba boleh balas di chat box atau boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Kadang kita dengar artikel, kadang jurnal. Apa tuh? Apakah hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Siapapun boleh jawab di chat box atau boleh aktifkan mikrofonnya. Izin menjawab, Bapak. Boleh, Mira, silakan. Setahu saya, untuk jurnal itu merupakan wadah ataupun tempat untuk kita mempublikasikan artikel-artikel kita. Sedangkan artikel itu merupakan karya ilmiah yang berbentuk tulisan yang merupakan hasil dari pemikiran ilmiah kita mengenai suatu hal ataupun hasil penelitian kita yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang sistematis, kemudian Iya, mengandung unsur ilmiah dan juga dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah seperti itu, Bapak. betul. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika saya bilang artikel, artikel itu berarti karyanya. Apa yang kita tulis, nah itu namanya artikel. Kalau jurnal itu adalah tempat kita mempublish artikelnya, itu namanya jurnal. Berarti bentuk artikel itu adalah paper atau dokumen, sedangkan jurnal bentuknya adalah website biasanya. Karena tempat kita mempublish itu. Dan nanti mungkin saya akan demonstrasi menggunakan AI, terutama dengan ChatGPT, ya itu akan lebih mudah. Dan nanti saya akan memasukkan instruksi di dalam ChatGPT-nya yang namanya adalah prompt.
Nah, istilah prompt ini, ketika saya menyatakan prompt, berarti artinya instruksi di dalam ChatGPT. Misal, buatkan saya artikel ilmiah dengan judul bla bla bla. Ketika mengetikkan itu di ChatGPT, maka itu adalah namanya prompt. Ya. Kemudian ada search engine, berarti kita pakai search engine seperti Google Search, kemudian ada konsensus juga, nanti akan diperkenalkan untuk Anda, apa itu konsensus, dan lain sebagainya. Citasi berarti adalah kutipan, oke. Template berarti adalah hal yang harus kita ikuti sesuai keinginan jurnalnya, karena jurnal itu biasanya punya template yang harus kita ikuti dan patuhi. Sementara mungkin sekarang belum ada gambaran, nanti akan saya perkenalkan template itu maksudnya seperti apa. Udah ada author guideline-nya, di mana setiap jurnal punya aturan-aturan yang harus dipenuhi juga oleh penulisnya. Kemudian ada plagiarisme, nah ini hati-hati. Kadang kita selalu copy paste dari berbagai sumber apapun itu tanpa ada modifikasi, tanpa ada parafrase, tiba-tiba dimasuk-masukkan ke artikel kita, kelihatannya bagus, tapi ternyata oleh mesin pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin, ternyata kita ketahuan plagiarismenya lebih dari 30%. Nah, itu langsung ditolak oleh jurnal. Dia nggak akan baca lagi artikel kita, begitu ketahuan lebih dari 30% atau lebih dari 20%, langsung ditolak biasanya. Nah, alat pendeteksi plagiarisme itu namanya Turnitin. Oke. Kemudian, jurnal itu dibagi jadi dua. Ada jurnal terindeks nasional, ada jurnal terindeks internasional. Kalau jurnal terindeks nasional, biasanya statusnya adalah Sinta. Nah, nanti ada Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, sampai Sinta 1. Semakin kecil angkanya, kualitas indeksnya semakin bagus. Jadi Sinta 5 itu yang paling rendah, Sinta 1 yang paling tinggi. Nah, itu namanya terindeks nasional. Di kita sendiri ya, Sinta itu. Kalau Scopus, terindeksnya internasional. Ada Q3, Q2, Q1. Sama juga, semakin rendah angkanya, kualitasnya semakin tinggi. Berarti Q1 itu yang paling tinggi, Q itu adalah kuartal ya, atau kuartil. Itu singkatannya Scopus, indeksnya Scopus. Nah, ini adalah terindeks internasional. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya ketika saya menyampaikan istilah ini, Anda sudah bisa menangkap ya maksudnya apa. Oke, kita masuk hal yang pertama dulu. Jadi, sebelum menulis itu, sebetulnya kalau saya pribadi, mungkin ini setiap setiap pemateri, siapapun itu yang diundang untuk menyampaikan trik seperti ini, pasti materinya beda-beda. Sehingga ini sifatnya personal. Ini sifatnya hanya berlaku untuk saya sendiri, yang sampai saat ini saya selalu lakukan itu. Mungkin juga akan berbeda dengan para pemateri yang lain. Cuma, kalau saya pribadi, sebelum nulis artikel itu, saya nyari-nyari dulu jurnalnya, nyari-nyari dulu tempatnya. Ada nggak nih tempat yang akan menampung artikel saya? Jadi artikelnya sebetulnya belum ada sama sekali, tapi saya memilih jurnalnya dulu. Nah, untuk memilih jurnalnya itu bagaimana? Caranya adalah kita harus paham bidang dan tema artikel kita itu fokusnya di mana atau ruang lingkupnya di mana. Berarti kalau saya, karena kepakaran saya adalah di pembelajaran biologi, berarti saya akan mencari jurnal yang menerima tema atau topik tentang pendidikan biologi. Atau secara umum boleh tentang pendidikan saja. Soalnya kan jurnal macam-macam ya, ada yang jurnal khusus teknik informatika, jurnal pendidikan, jurnal murni, wah itu banyak sekali. Kalau saya langsung fokus aja berarti jurnal yang temanya adalah pendidikan. Atau lebih spesifik lagi, pendidikan biologi, boleh banget. Kemudian saya harus menentukan juga nih, jurnal saya ini mau yang terakreditasi nasional atau internasional. Itu sesuai sesuai kebutuhan ya. Mungkin untuk Anda saat ini boleh mencoba untuk terakreditasi nasional dulu untuk mahasiswa sebagai pengalaman pertama. Berarti kalau sudah menentukan nasional, maka Anda harus cek reputasi kebenaran jurnalnya dengan website Sinta. Nah, nanti jurnalnya nanti pas dibuka www.pedagogia.com. Di websitenya dia mengklaim bahwa dia adalah Sinta 2 misalnya. Jangan-jangan websitenya belum diupdate. Nah, coba masuk ke Sinta, ke websitenya Sinta. Oh, ternyata Pedagogia menurut versi Sintanya sebenarnya rankingnya turun jadi Sinta 4.
Nah, gitu ya. Jadi terkadang websitenya sendiri tidak update, makanya kita bisa cek langsung dengan Sinta. Yang keempat, baru dicek. Saya ingin publish artikelnya itu kapan? Bulan apa? Karena biasanya dosen tuh kejar target. Misalkan saya butuh banget harus terbit bulan Oktober. Nah, cari tuh jurnal yang terbitnya bulan Oktober dengan tema pendidikan dengan Sinta minimal Sinta 2 misalnya. Baru cek tuh biayanya. Nah, kan biaya publish itu macam-macam. Dan biasanya tergantung dengan reputasinya. Sinta 1 pasti lebih mahal. Sinta 2 sedikit lebih murah. Sinta 3 lebih murah lagi. Sinta 4 murah banget. Sinta 5 kadang gratis. Nah, gitu. Dan yang terakhir, pahami template-nya dan ikuti dengan ketat. Karena setiap jurnal punya template-nya masing-masing. Itu dulu sih, saya biasanya kalau mau nulis artikel. Jadi yang saya cari itu adalah wadahnya dulu sebetulnya. Kemudian, daripada ribet ya, dari 6 langkah ini Anda harus nyari satu-satu, ribet banget. Saya pakai AI, ya. AI nanti saya akan pakai prompt-nya, pakai rumus STAR. STAR ini rumusnya saya sendiri yang bikin. STAR ini nanti prompt-nya, S-nya itu untuk subjek. Nanti saya akan memperkenalkan diri saya dulu di prompt-nya. Nanti akan saya contohkan ya. Ini saya hanya memperkenalkan dulu rumus rumus nulis prompt-nya nih. S-nya adalah subjek, saya memperkenalkan diri. T-nya adalah target, saya akan menyampaikan keinginan saya apa ke ChatGPT. Audience berarti adalah jurnal apa yang saya targetkan, yang saya cari, itu adalah audience. R-nya adalah respon. Respon apa sih yang saya harapkan dari ChatGPT? Nah, kita langsung demonstrasi aja ya. Ini prompt-nya nih. Ini akan saya copy paste dan saya akan pindahkan ke ChatGPT. Jadi isi prompt-nya seperti ini. Yang warna merah ini adalah subjek. Rumusnya tadi kan star ya. Subjek ini adalah saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi yang sedang menyusun artikel ilmiah. Nah, saya kenalan dulu tuh sama ChatGPT. Kemudian, rumus yang kedua adalah target. Keinginan saya itu apa sebetulnya? Saya ingin submit ke jurnal bereputasi nasional, Sinta 4 atau Sinta 3, dengan biaya tidak lebih dari 1 juta dan bisa terbit di bulan Oktober tahun ini. Itu target namanya. Nah, baru yang kedua adalah audiens. Audiens itu adalah jurnalnya apa? Jurnalnya harus fokus dengan model pembelajaran biologi atau pendidikan biologi. Jadi jangan nyari jurnal yang lain. Fokus aja ke yang jurnal yang menerima tentang pembelajaran biologi atau pendidikan biologi. Respon yang saya inginkan, yaitu rumus yang keempat, yaitu respon, saya ingin ChatGPT itu memberikan link akses menuju jurnalnya dan buktikan bahwa jurnal tersebut memang Sinta 3 atau 4. Sampai sini bisa dipahami ya. Saya coba copy paste langsung sekarang. Saya mau minta konfirmasi dulu, ini saya sedang berpindah ke ChatGPT, betul nggak? Betul, Bapak. Betul ya, oke. Saya langsung copy paste ke sini. Di prompt yang tadi, kita lihat respon dari ChatGPT seperti apa. Nah, dia langsung nyariin tuh. Tuh. Ada jurnal dari Malang, ya. Cinta 3 katanya. Jadwal terbitnya Februari, Agustus, dan Oktober. Saya mintanya terbit bulan apa ya? Oh, bulan Oktober saya mintanya. Nah, linknya nih lihat. Link jurnalnya. Kita buktikan Universitas Malang itu adalah Sinta 3. Karena saya mintanya minimal Sinta 4 atau Sinta 3. Buka aja Sintanya. Set. Dia masuk ke Sinta. Lihat. Sinta 3. Oh, berarti kan bener kan? Nah, berarti nggak ngarang nih. Berarti beneran Sinta 3. Sinta 3 itu lumayan. Dia ada di tengah-tengah kualitasnya. Kemudian yang link ini adalah link jurnalnya. Nah, kita coba klik. Kita akan langsung menuju jurnalnya. Mudah-mudahan nggak gangguan ya, karena kadang jurnal itu kalau tidak lagi musim-musimnya publish artikel, biasanya dia loading sekali. Atau kita coba bukanya, oh bisa nih. Sip. Nah, ini namanya jurnal. Ya, ini namanya jurnal. Kemudian biaya publikasi. Tadi saya mintanya jangan lebih dari 1 juta. Nah, 500 ribu nih. Tuh, 500 ribu. Nah, berarti kan cocok ya. Nah, ini ChatGPT ini udah menawarkan berbagai jurnal. Ada
Malang, ada STKIP, ada yang Sinta empatnya dari Undiksa, ada bioedukasi, banyak macam-macam. Daripada kita searching sendiri di Google, jurnal pendidikan biologi. Wah, ini ribet. Ini harus dibukain satu-satu nih. Minta aja ChatGPT. Selesai. Sudah ya, jadi kita langsung ditentukan. Saya mau pilih misalnya, ya tadi aja lah, indigenous biologi dari Malang. Nanti fix kita akan publish di sini. Nah, gitu. Oke. Kemudian, kita lanjut lagi ke slide. Mudah-mudahan sampai sini masih bisa diikuti ya semuanya ya. Nah, baru kita milih cara submitnya. Tentu untuk mensubmit ini, kita harus punya artikel. Jadi, saya coba loncat dulu ya. Yang tadi kita bagaimana cara mencari jurnalnya, harusnya langsung lanjut ke cara menyusun artikelnya, baru kita submit ke jurnalnya. Tapi saya loncat dulu. Anggaplah sekarang setelah nyari jurnal, kita udah selesai bikin artikelnya. Katakanlah kita sudah punya artikelnya. Jadi cara submitnya adalah tentu harus registrasi, ya. Registrasi seperti tadi Anda lihat di kolom webnya Malang itu dia punya registrasi, di situ bisa register. Nanti ikuti semua aturannya. Nah, diikuti semua terms and agreement-nya. Seperti ini contohnya nih. Ini harus diceklis semuanya dan harus diikuti. Contoh, artikel penelitian yang dikirim belum pernah dipublikasikan sebelumnya pada jurnal lain. Nah, itu nggak boleh loh ya. Jadi, ingat, Anda jangan nyoba-nyoba mempublish satu artikel yang sama ke tiga jurnal yang berbeda. Mungkin tujuan Anda, ya pokoknya saya coba nyari-nyari lah jurnal mana yang lebih cepat merespon. Mungkin seperti itu tujuannya. Tapi itu nggak boleh loh. Itu nggak boleh. Pokoknya satu jurnal hanya Anda submit untuk satu artikel. Jadi nggak boleh Anda nyoba submit ke berbagai jurnal dengan tujuan nyari jurnal mana yang duluan ngerespon itu nggak boleh. Makanya aturan seperti ini ketat sebetulnya. Jadi ini di checklist, artikelnya harus dalam bentuk doc, checklist, teks artikelnya harus memenuhi syarat gaya dan bibliografi yang ada di panduan, artinya ada di template jurnalnya, nanti ini juga di checklist. Dan artikel sudah memenuhi syarat jurnal indigenous biologi. Ini juga di checklist. Ini namanya adalah eh, istilahnya apa ya? Agreement lah, ya persetujuannya. Nah, ini udah di checklist semua, baru siapkan artikelnya. Katakanlah kita berandai-andai artikelnya sudah selesai disusun dan sudah sesuai dengan template-nya. Baru nanti memasukkan abstraknya dan keyword dan masukin nama-namanya dan email nama-nama si penulis. Ini mau saya simulasiin, tapi berhubung kalau mau simulasi ini adalah saya harus mensubmit artikelnya sampai selesai, itu tidak bisa saya lakukan. Karena di situ saya harus benar-benar sudah mensubmit. Jadi nggak bisa bohong-bohongan. Karena kalau udah disubmit, saya nggak bisa menghapus lagi. Gitu. Kalau udah disubmit, saya nggak bisa menghapus. Makanya ini mungkin kita bisa simulasikan kalau Anda udah punya artikelnya aja deh ya. Ini agak sulit untuk saya simulasikan. Intinya, kalau sudah jadi, Anda harus tahu nama penulisnya siapa aja, nama lengkapnya, email nama penulisnya, masing-masing punya email ditulis di situ, dan perannya sebagai siapa. Misalkan sebagai penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Selebihnya gampang, seperti Anda registrasi sosial media. Jadi kayaknya kita skip yang ini ya. Tapi poin utamanya adalah tolong agreement-nya ini dibaca betul-betul. Kalinya Anda melanggar agreement ini, pasti artikel Anda ditolak langsung. Oke, itu harus hati-hati. Nah, seandainya kita sudah berhasil submit ya, kita harus eh, kita berandai sudah submit artikelnya, nanti artikelnya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah artikel yang sudah saya submit. Ini saya submitnya di tahun 2024, tanggal 29 November. Ini adalah ciri-ciri sudah berhasil submit. Muncul nanti filenya di sini. Ya. Kemudian harus rajin cek email. Nah, saya dapat email kalau bukti submit artikel saya berhasil. Nanti emailnya dapat seperti ini.
Nah, terima kasih sudah mensubmit, bla 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 bla, dan Anda akan dicek oleh editorial. Nah, ini berarti saya berhasil mensubmit. Ini contoh email di mana artikel saya ditolak oleh jurnal. Nah, kita sudah mengambil keputusan bahwa jurnal ilmiah dengan judul ini, dan keputusannya adalah submission ditolak karena tidak memenuhi plagiarisme check. Ternyata artikel saya lebih 1% plagiarismenya, yang harusnya 15%, yaitu 16%, sehingga artikel saya ditolak. Jadi tolong diparafrase lagi dan disubmit kembali setelah artikelnya direvisi. Nah, ini artinya artikel saya ditolak. Jadi akan dihapus lagi submission-nya, saya harus perbaiki lagi, baru ngupload ulang lagi dengan submission yang berbeda. Ini contoh email ketika artikel saya diterima tapi harus direvisi. Nah, jadi di sini our our decision-nya adalah revision required, berarti revisi diperlukan, tapi nggak ditolak. Nah, gitu ya. Artikel saya nggak ditolak, tapi memerlukan revisi di beberapa bagian. Nah, setelah mendapat email ini, langsung masuk ke website jurnalnya dan dicek masukan dari reviewernya. Nah, ini reviewer di sini sudah mengupload satu file, di mana kalau saya download file ini, isinya adalah komentar, saran, dan masukan. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dikoreksi, dan lain sebagainya. Baru nanti revisinya diupload di sini. Ya, revisinya diupload di sini. Sesudah diupload, ini adalah contoh email di mana hasil upload revisi saya sudah sesuai keinginan reviewer dan harus segera melakukan pembayaran untuk bisa dipublikasikan. Nah, di sini keputusannya adalah submission diterima. Di sini submissionnya diterima. Dan kita berharap bahwa semua pembayaran yang diminta untuk segera dilakukan. Nah, ini saya berarti harus bayar via rekening yang ada di website, kemudian dikirimkan lagi bukti struknya via email, atau dikirimkan foto struknya ke narahubung yang ada di website. Kalau sudah selesai, ada email tentang artikel saya sedang diproduksi. Nah, ini sedang proses produksi menuju publish. Nah, gitu ya. Baru yang terakhir, ini adalah email yang paling ditunggu semua autor artikel, di mana email ini adalah Anda sudah dipublikasikan di isu berikut. Nah, linknya ini sudah dicantumkan. Ini artinya email yang paling dinanti semua semua penulis ini artikel ya. Nah, jadi sebetulnya menyusun mensubmit artikel di jurnal itu dibilang sulit enggak, dibilang gampang enggak. Poin utamanya cuma Anda harus sering rajin ngecek email, gitu aja sih sebetulnya. Nah, banyak sekali penulis-penulis yang gagal publish itu karena emailnya nggak pernah dicek. Jadi katakanlah si jurnal mengirim email untuk segera minta direvisi dengan tenggat waktu tertentu, ternyata emailnya nggak pernah kita cek sampai lewat tenggat waktu yang ditentukan, pada akhirnya jurnal kita jadi eh, tidak diproses gitu. Nah, jadi sebetulnya yang paling melelahkan itu adalah ngecek emailnya, yang sering-sering ngecek email dan langsung ngecek ke jurnalnya untuk melihat reviewer memberikan masukan apa aja. Nah, gitu ya. Dan tentunya proses-proses seperti ini sampai saya bisa publish di artikel di jurnalnya Pedagogia, ini adalah bukti publishnya, itu rentangnya bisa sampai beberapa bulan. Nah, itu tergantung kecepatan dari reviewer jurnalnya dan tergantung dari berapa artikel yang sedang menunggu proses. Jadi kalau artikelnya banyak, tentu nomor antriannya juga banyak sehingga kita bisa dilempar ke urutan isu selanjutnya. Yang artinya saya berharap terbit bulan Oktober, tapi karena di bulan Oktober semuanya udah full oleh penulis yang lain, saya bisa dilempar ke bulan yang lain. Nah, gitu ya. Makanya saya sih nggak nyusun artikelnya dulu, tapi nyari-nyari jurnalnya dulu. Dan saya menghubungi dulu jurnalnya. Saya mau terbit bulan Oktober. Masih ada slot nggak untuk artikel saya? Nah, nanti kontak personnya jawab, "Sudah penuh, Pak." "Ah, ya udah saya lewat gitu.
cari lagi jurnal yang lain. Nah, gitu ya. Sampai sini saya minta emot jempolnya dong kalau Anda sudah paham dengan cara submit jurnal untuk sementara ini. Saya mau interaksi dengan Anda. Bisa kasih emot jempolnya? Oke, terima kasih. Yang lainnya, mana nih? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, lanjut lagi. Nah, sekarang ini hal yang paling eh, melelahkan dibandingkan tadi submit jurnal. Sekarang ada hal yang lebih melelahkan lagi, yaitu tentang menyusun artikelnya. Menyusun artikel itu, tentu strateginya adalah kita harus paham dulu kita kepakarannya di mana. Anda sebagai mahasiswa berarti kepakarannya adalah di pendidikan biologi. Ya, kepakaran Anda di pendidikan biologi. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda melakukan penelitian biologi murni, Anda mempublish artikelnya tentang biologi murni. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, setelah itu, pilih fokus artikelnya yang sekarang sedang tren. Sekarang lagi tren judulnya apa, sekarang lagi tren penelitian tentang apa. Nah, itu kita bisa minta bantuan AI, bisa minta bantuan ChatGPT untuk ngasih kita ide. Dan yang ketiga, paling gampang Anda pakai metodenya literatur review. Jadi kan metode penelitian itu banyak ya. Bagi Anda yang sudah mengontrak mata kuliah metode penelitian mungkin paham macam-macam metode penelitian ada apa aja lah macamnya. Tapi untuk Anda yang semester satu atau tingkat satu sepertinya agak bingung. Di mana-mana skripsi itu harus skripsi. Di mana-mana artikel itu harusnya adalah menuangkan hasil penelitian kita. Ya, di mana-mana artikel itu adalah menuangkan hasil penelitian kita. Sehingga biasanya kalau mahasiswa mau bikin artikel, biasanya mahasiswa itu lagi nyusun skripsi. Artinya dia sudah melakukan penelitian sehingga bisa menuangkan sesuatu menjadi sebuah artikel. Sedangkan kita, misalkan tingkat satu atau dua, belum pernah penelitian sama sekali, tapi mau bikin artikel. Maka metode penelitiannya pakai literatur review. Artinya hanya mereview berbagai referensi, dirangkum menjadi sebuah artikel. Nah, itu paling gampang. Jadi Anda nggak perlu melakukan penelitian langsung ke lapangan. Jadi hanya mengkaji literatur. Itu namanya literatur review. Ini juga nanti akan kita lakukan dengan ChatGPT, ya. Dan yang terakhir, pelajari template artikel di jurnal. Nah, untuk yang keempat, saya nggak terlalu yakin kita bisa demonstrasi hari ini, karena ini agak cukup panjang, jadi kita coba nomor satu 2 3 dulu ya. Tapi kita lihat waktunya nanti cukup atau enggak. Jadi, intinya kita harus belajar template. Pokoknya template jurnal, nih ya, saya kasih contoh template jurnal itu maksudnya apa sih? Nih, ini ada jurnal Malang ya. Jurnal Malang, mudah-mudahan muncul di share screen-nya Anda semua. Saya coba download template-nya nih. Ini ya, saya coba download template-nya. Nah, ini adalah pedoman-pedomannya. Sampai artikelnya tidak boleh lebih dari 5.000 kata. Maksimal 11 halaman. Marginnya harus bla bla bla. Isi tulisannya harus ini. Wah, macam-macam pokoknya. Abstrak harus begini. Kata kunci harus begini. Ini harus diikuti betul-betul. Nah, ini harus diikuti betul-betul. Nah, makanya kalau saya mau demonstrasi sampai ke template, ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama sebetulnya. Jadi, saya rasa untuk simulasi ke template, kita skip dulu aja ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ini tadi. Nah, oke, mudah-mudahan sekarang slide ini sudah muncul lagi di hadapan Anda semua. Jadi, kita langsung demonstrasi aja ke menyusun artikel. Di sini saya istilahnya pakai bantuan tuyul. Tuyulnya siapa? Tuyulnya adalah ChatGPT. Ya. Jadi saya coba pakai prompt seperti ini. Nah, ini. Ini adalah langkah yang pertama. Kita benar-benar ngeblank banget ya. Ngeblank banget mau bikin artikel apa, nggak tahu ide sama sekali, kita pakai bantuannya Tuyul aja. Tuyulnya ChatGPT. ChatGPT-nya tapi harus 4.5. Nah, 4.5 ini adalah versi ChatGPT yang berbayar. Kalau Anda beli di ChatGPT-nya, harganya 300.000 sebulan.
Nah, itu kan kemahalan ya, 300.000 sebulan. Anda cari aja di Shopee. Di Shopee harga satu akun bisa sampai 50.000 sampai 100.000 sebulan. Jauh lebih murah. Banyak yang 50.000 juga banyak. Nah, isi promnya seperti ini. Saya masih pakai rumus STAR. Subjek, Target, Audience, dan Respon. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi yang sedang menyusun artikel ilmiah. Nah, ini perkenalan diri dulu. Kemudian saya mengatakan lagi targetnya, keinginannya apa. Saya ingin Anda itu maksudnya ChatGPT ya. Saya ingin Anda membantu menyusun artikel berupa literatur review tentang pembelajaran biologi di SMA. Mengapa literatur review? Karena ini adalah metode penelitian tanpa Anda harus turun ke lapangan untuk melakukan penelitian khusus. Ini cukup mengkaji literatur. Kemudian diperkenalkan lagi audiensnya. Artikel ini menggunakan bahasa Indonesia yang sekiranya akan diterima oleh jurnal bereputasi nasional, Sinta 3 atau Sinta 2. Berarti saya ingin ada jurnal Sinta 3 atau Sinta 2 yang bisa menerima bahasa Indonesia. Seandainya ya. Dan yang terakhir, ini respon. Bantulah saya menentukan judul yang sedang tren untuk dibuatkan artikel ilmiahnya. Berikan beberapa alternatif judul. Katakanlah kita blank soal judul ya, makanya kita minta bantuan Tuyul. Kita coba buka ChatGPT-nya, ini di copy paste. Ingat, untuk ChatGPT 4.5. Ini harus diubah dulu nih. Yang ada di sudut kiri atas, ini diubah dulu 4.5. Nah, mengapa 4.5? Karena ini bagus untuk menulis gaya manusia. Jadi, tingkat terdeteksi oleh mesin pengecek AI itu dia kemungkinan besar minim. Karena bahasanya sudah seperti bahasa manusia. Makanya pakai 4.5. Di copy paste kan di sini dan di enter. Kita lihat ya, ChatGPT akan memberi ide seperti apa nih judulnya. Oke, masih mikir. Oh, lama juga ya. Sepertinya jaringan nih. Saya coba stop dulu ya. Saya coba copy lagi. Saya mau refresh dulu. 4.5 lagi. Kirim. Ya, sepertinya sinyalnya nggak stabil nih. Kita tunggu aja dulu ya. Wah, kenapa nih capek gitu ChatGPT-nya? Kita sign out dulu. Sign out aja. Sinyalnya bagus nih. Bentar, pas aja dulu. Stop lagi. Wah, saya udah ke logout tadi ya. Ya udahlah pakai yang mana aja. Berarti kalau pakai akun saya ini saya nggak bisa pakai yang ini. Berarti yang biasa aja ya. Nah, ini aja deh. Yang kita coba gratisan aja lah. Kita pakai gratisan, nggak pakai 4.5. Oh, malah lebih cepat ya. Oke. Nah, ini alternatif judulnya. Transformasi pembelajaran biologi di SMA. Tinjauan literatur terhadap implementasi pendekatan STEM dalam kurikulum Merdeka. Sini ada yang tahu STEM nggak? STEM itu adalah pembelajaran dengan menerapkan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Disingkat jadi STEM. Nah, jadi kalau kita ambil judul yang ini,
Berarti kita akan mengkaji literatur sebanyak mungkin tentang penelitian-penelitian yang telah menerapkan STEM di kurikulum Merdeka. Apakah STEM itu baik, apakah STEM itu buruk, dan seterusnya. Nah, itu akan dikaji tuh, kalau kita pakai judul yang ini. Nah, Anda silakan pilih-pilih judul. Misal judul yang paling Anda familiar yang mana ya? Boleh dipilih nggak? Siapapun dari Anda mungkin boleh memilih judul mana yang paling familiar. Boleh di chat box, tinggal ditulis angkanya aja, 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang kira-kira lebih mudah dipahami? Silahkan tulis di chat box, tulis angkanya aja. Nah, siapa ini? 3. Oh, kebanyakan 3. Oke, saya ambil 3 aja dulu ya. Berarti 3 tuh yang ini. Kemudian saya lanjut. Saya memilih nomor 3. Nah, gitu ya. Tapi sebelum saya enter, kita lihat dulu apakah prompt selanjutnya seperti itu atau tidak. Kita coba cek dulu di slide. Nah, jika sudah, pilih judulnya, kemudian tentukan sistematika artikelnya. Saya memilih judul 1. Selanjutnya, bantu saya menentukan sistematika dan apa saja yang harus ada di setiap babnya. Nah, ini. Berarti ini saya copy paste, saya pindah ke ChatGPT. Nah, tadi. Berarti saya pilih nomor 3 ya. Saya pilih nomor 3 dan bantu saya menentukan sistematikanya. Karena kita blank sama sekali, kita nggak tahu setiap artikel itu ada babnya apa saja, minta tolong aja ChatGPT. Nah, judul pilihanmu adalah penerapan pembelajaran proyek dalam meningkatkan keterampilan kritis pada mata pelajaran biologi. Kalau metodenya literatur review, katanya harus ada pendahuluan dulu, di mana pendahuluan isinya harus ini, ya. Kemudian lanjut ke metode, metode isinya harus seperti ini, dan masuk ke hasil, isinya harus seperti ini. Wah, panjang ya, dan sampai kesimpulan. Nah, selanjutnya tinggal ikutin idenya ChatGPT. Saya masuk lagi ke sini. Mudah-mudahan share screen-nya masih bisa ngikutin ya ini ya. Mudah-mudahan nggak berbeda dengan share screen yang sering saya lakukan. Baru saya minta dulu bikinin pendahuluan. Selanjutnya coba buatkan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan harus memenuhi kriteria yang telah Anda tentukan di atas. Nah, ingat karena tadi ChatGPT sudah menentukan pendahuluan itu ada apa aja, dan pastikan juga dapat memenuhi kriteria berikut. Berikut ini adalah template jurnalnya. Jadi harus di copy paste template yang diminta untuk pendahuluan. Jadi gini, saya buka template ya, yang tadi ini, pendahuluan di mana nih? Ada nggak pendahuluan? Nah, pendahuluan ya. Pendahuluan ini ternyata harus memenuhi ini. Dukungan kepustakaan, kebaruan, dan diakhiri dengan tujuan penelitian. Sebelum saya mengcopy paste ini, saya copy paste dulu prompt yang ini. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Saya copy paste dulu prompt yang ini. Saya pindah ke ChatGPT. Oke. Baru saya copy paste template-nya yang diminta. Karena pendahuluan yang di template dia mintanya seperti ini. Copy paste di tempat tanda kurung. Set. Jadi, saya ingin membuat pendahuluan dengan kriteria yang telah Anda tentukan di atas. Mana maksudnya? Yang ini. Nah, yang sebanyak ini. Plus, sesuaikan dengan yang diminta di template. Yaitu harus ada latar belakang, kepustakaan, kebaruan, dan tujuan. Baru di enter. Dalam hal ini, kita sedang membuat pendahuluan. Gitu ya. Sedang membuat pendahuluan. Sudah nih selesai. Tinggal dibaca aja. Dibaca baik-baik, dicek kalimatnya, dicek ketepatan konsepnya, lebihnya ChatGPT sudah memberikan ide. Ide ini jangan ditelan mentah-mentah, tapi harus dibaca betul-betul. Ya, harus dibaca betul-betul. Referensinya juga ada di sini, sudah ada referensinya. Tapi untuk referensi saya akan ngasih trik gimana caranya referensi sebaiknya diganti aja, jangan pakai referensi yang ada di ChatGPT. Nah,
Kalau udah dikasih ide seperti ini, pindahin ke template. Sayangnya templatenya Malang ini dia nggak ngasih template ini ya, nggak ngasih template utuh gitu, template yang coba kita buka pedoman penulis ya. Ada nggak template di sini? Oh, nggak ada. Pedagogia deh, yang kemarin saya baru publish. Nah, gini ya. Jadi ini pendahuluan kita udah dapat, tinggal kita pindahkan ke template. Katakanlah sekarang jurnalnya saya mau ke pedagogia, tapi pedagoginya masih coding. Nah, kita cari template ya. Template mana nih? Nah, ini. Artikel template. Download, proses download, kemudian dibuka. Ini Word-nya muncul nggak di hadapan Anda semua? Ada Bapak. Word-nya muncul ya, bener ya? Nah, ini adalah Word-nya. Jadi, judul dalam bahasa Indonesia dengan huruf kapital bla bla bla. Ini tinggal di copy paste dari ChatGPT. Saya mau stop sharing dulu deh, khawatir nggak kelihatan sama. Nah, ini. Nanti saya buka ChatGPT lagi. Ingat judul kita apa tadi? Ada di atas ya. Judul yang udah dipilih. Nah, ini. Judulnya di copy paste. Pindahin ke template. Copy paste-nya jangan CTRL-V, tapi klik kanan dulu dan copy paste-nya dengan keep text only. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tidak mengubah font dan size template. Karena font dan size template, marginnya, spasinya nggak boleh diubah-ubah. Sekalinya Anda nggak sesuai dengan template, langsung di-reject. Nah, makanya, biar fontnya masih sama, nah ini kan Times New Roman 14 ya. Saya coba copy paste tadi, ini juga masih sama tuh, Times New Roman 14. Bedanya kalau tadi hurufnya kapital semua, ya ini tinggal diubah aja sama kita kapital semua, sesuai keinginan template. Nah, pendahuluan, lihat. Nah, ini pendahuluan ya. Berarti yang tadi di copy paste. Nih, mana yang dari ChatGPT. Nah, ini ya. Ini di copy paste nih. Sampai sini. Pindahin ke Word sampai sini. Set. Sudah pendahuluan selesai. Ya, pendahuluan sudah selesai. Tapi ingat sekali lagi, ChatGPT bukan ngasih jawaban. ChatGPT itu ngasihnya ide. Makanya tolong dibaca dulu. Mungkin saya ngasih simulasinya hanya untuk pendahuluan ya, karena untuk bab lain ini waktunya udah mau 10 menit lagi nih. Sekarang kita masuk ke konsensus. Konsensus itu apa? Konsensus adalah tuyul yang kedua. Tuyul yang pertama kita pakai ChatGPT buat ngasih ide penulisan apa aja nanti akan dituangkan di template-nya. Kalau konsensus, nyari artikel yang relevan. Nih, kita buka konsensus ya. Konsensus. Eh, yang ini aja. Oh, ini sign in ya. Saya nggak minta sign in deh, yang gratisannya aja. Nah, ini ya. Konsensus ini intinya untuk nyari citasi, nyari referensi, buat jadi daftar pustaka. Nah, mengapa kita harus pakai konsensus? Karena jurnal itu banyak melihat daftar pustakanya dulu. Kalau Anda udah nulis artikel bagus banget, artikelnya berkualitas sekali, tapi daftar pustakanya itu sudah tidak terbaharukan. 10 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu lah, dan daftar pustakanya masih kebanyakan nyari-nyari di artikel yang tidak bereputasi lah, itu kemungkinan besar artikel Anda juga akan ditolak. Ya, jadi artikel yang baik itu kalau Anda daftar pustakanya adalah pakai artikel yang masih update 5 tahun ke belakang. Pakai artikel yang terindeks Scopus atau minimal terindeks Sinta. Dan pakai artikel yang ada di jurnalnya. Misal, Anda mau ngupload di jurnalnya Pedagogia tadi.
Anda cari artikel-artikel yang sudah publish di situ. Anda comot aja satu untuk dijadikan daftar pustaka. Nah, pedagognya pasti seneng. Oh, dia ternyata pakai tuh eh, tulisan-tulisan kita. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan. Sekarang kita coba cari suatu artikel ya. Saya mau cari artikel, jadi kita coba filter dulu nih, biar pencariannya sesuai dengan yang kita inginkan. Filternya adalah, saya mau yang tahun 2024, nah terbaru nih, ya, 2024 atau 2025. Saya 2024 aja dulu. Kemudian open access, artinya saya bisa ngedownload, ya tidak harus berbayar. Citasinya, cari citasi yang banyak, misalkan citasi itu maksudnya gini, artikel yang nanti kita cari itu dibaca banyak orang juga nggak? Kalau nggak dibaca banyak orang, lebih baik dihindari. Jadi saya pakai citasi yang mungkin sekitar 20 lah ya. Jadi artinya ada 20 orang minimal yang pernah membaca dan menggunakan artikel itu. Oke, karena kalau kita nyari artikel yang baru, artikelnya terindeks Scopus, tapi artikel itu belum ada yang baca sama sekali, itu juga jelek sebetulnya. Makanya citasinya di sini saya setting 20 aja. Artinya 20 ini adalah ada 20 yang pernah menggunakan artikel itu. Jadi paham ya? Jurnal. Nah, ini adalah jurnal Scopus Q1, Q2, Q3, Q4. Saya mau nyari yang Q4, Q3 aja deh. Eh, kenapa jadi nyarinya gini ya, sebentar. Eh, oh, jadi nyarinya harus harus rentang ya. Ya udah sampai Q3 aja lah. Sampai Q3, negaranya di Inggris aja yang paling sering ada di Google dan bahasanya mudah kita pahami. Mana Inggris? Aku nggak ada Inggris ya. USA aja lah. Asal aja kita ya, apply. Nah, kemudian yang kita cari itu ada di sini. Nah, ini lihat citasinya. Saya mau ganti yang Nugroho dan Prasetyo. Nugroho dan Prasetyo ini sedang mendukung pernyataan tentang ini. Keterampilan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk mengevaluasi informasi, menganalisis masalah, dan bla bla bla. Ini kata Nugroho dan Prasetyo dan juga Wulandari et al. Saya nggak mau pakai citasi yang Nugroho karena dianggap mungkin ini tidak update karena 5 tahun yang lalu. Dan kemudian ini juga sepertinya masih jurnal di Indonesia yang tidak terlalu bereputasi. Makanya ini di copy paste si kalimat ini, copy paste, pindahin ke konsensus. Nah, baru di enter. Konsensus akan mencarikan artikel yang akan mendukung pernyataan yang kita copy paste. Artikelnya Scopus tadi dari kuartil 1 sampai kuartil 4 di Amerika, citasinya ada 20 minimal dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Tuh, sudah dikasih tahu tuh. Bentar, ini lagi ngomongin apa? Oh, kayaknya kita nggak usah batasin ke negara mungkin ya. Negaranya kita nggak usah batasin ke Amerika deh. Kita bebaskan aja, apply. Oke, biar lebih banyak. Karena ternyata Amerika artikelnya masih seputar medis ya. Yang saya inginkan kan tentang pendidikan ini. Ini udah mulai muncul nih. Oh, kepanjangan. Jadi jangan sampai sini. Ini kita hapus. Yang ini aja nih. Sayangnya berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis SMA masih tergolong rendah. Ini aja lah ya. Enter. Karena citasi biasanya satu kalimat yang tadi dianggapnya lebih terlalu banyak kalimatnya. Pro-nya udah habis ya. Oh, oke. Nah, kita coba cek ke sini. Generator teks AI meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa sekolah bisnis Inggris, tetapi kekhawatiran tentang keandalan, keakuratan, dan implikasi seperti yang nggak terlalu cocok ya dengan informasi yang saya harapkan. Mana yang kritis ya? Hmm, yang kedua.
Yang kedua apa? Paparan yang lebih besar terhadap makanan atau olahan. Hmm, Berarti yang cuma cocok kayaknya cuma ini nih. Yang ini nih, yang agak nyentuh ke kemampuan berpikir kritisnya siswa. Nah, ini kalau sudah dibaca dan dianggap cukup relevan dengan informasi yang tadi saya tulis di atas, maka ini bisa jadi sitasi. Cara sitasinya tinggal diklik ya, kemudian di copy text, ini udah jadi daftar pustaka nih. Ini tinggal tinggal di copy paste di atas di bawah aja. Tapi karena kita waktunya nggak cukup, harusnya sih pakai Mendeley ya. Karena kita nggak lagi pakai Mendeley, kita manual aja. Nah ini, kemudian ininya di copy, simpan di Nugroho. Nah, di sini. Tapi ingat, sebaiknya pakai Mendeley. Saya mau simulasi Mendeley, tapi kayaknya waktunya nggak terlalu cukup. 2024. Nah, jadi informasi ini sekarang sudah didukung dengan referensi yang jauh lebih kredibel, jauh lebih update, dan terindeks internasional. Nah, ini akan jadi pertimbangan jurnal untuk bisa menerima artikel-artikel kita. Hal seperti ini lakukan untuk semua informasi-informasi yang lain. Suryani ini ganti nih, kemudian Kurniasi ini diganti, dan seterusnya juga diganti. Ya, nah itu juga dilakukan nanti untuk metode mana metode? Mana metode ya? Nggak ada metode. Metode sebentar. Oh, template-nya cuma segini ya, nggak terlalu rumit. Biasanya ada metode, ada result and discussion, ada kesimpulan. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan ChatGPT. Seperti itu ya mungkin ya. Jadi kayaknya kita nggak bisa terlalu lama untuk melakukan demonstrasi karena sekali lagi untuk demonstrasi sampai jadi artikelnya kita perlu beberapa kali pertemuan untuk bisa bahas ini. Intinya untuk yang metode juga sama. Mana ya? Yang metode. Nah ini. Selanjutnya buatkan bagian metode. Metode harus memenuhi kriteria yang telah Anda tentukan di atas dan pastikan juga dapat memenuhi kriteria berikut. Kriteria berikut ini artinya copy paste dari template jurnalnya. Lakukan hal yang sama sampai ke hasil dan pembahasan, sampai ke kesimpulan, dan untuk yang sitasi baru pakai Mendeley ya. Nah, untuk yang sitasi itu pakai Mendeley. Nah, ini. Untuk Mendeley, simulasinya kayaknya harus juga ada sesi khusus untuk Mendeley. Ini juga cukup membutuhkan waktu yang luang untuk bisa bahas tentang Mendeley. Dan ini, jadi perlu dipahami bahwa hasil dari AI itu tetap harus diperiksa dengan sangat teliti. AI itu hanya memberikan ide, bukan menjawab permasalahan, atau bahkan memberikan kunci jawaban, atau bahkan memberikan solusi untuk Anda. Bukan. AI itu error, ya, sering error, dan hanya akurat jika penggunanya juga pinter. Jadi tolong Anda harus paham betul bahwa AI itu sangat bodoh, sekali lagi ya. Anda udah pernah ngecek AI itu bodoh atau enggak? Saya mungkin udah pernah simulasi di kelas LTI. Mungkin dari Anda belum pernah lihat ini. Saya coba kasih contoh ya. Kebodohan AI itu ada di mana. Sebanyak apa kalimat yang bisa Anda tulis tanpa menggunakan huruf A? Mana? Mana contohnya? Mana contohnya? Nah, Orton duduk di loteng usuk. Nggak ada kan A-nya ya, bagus ya. Menunggu senyap. Lah ini apa? Hiruk pikuk bumi berlindung di kolong. Oke, ini bagus. Seekor burung kecil hinggap. Apa hinggap? Hinggap ada A-nya. Dan ini adalah sesekor. Apa sesekor? Kan harusnya seekor. Artinya apa? ChatGPT dengan informasi yang simpel seperti ini pun, yang sebetulnya gampang untuk dilakukan, ternyata ChatGPT masih salah. Apalagi disuruh bikin artikel. Bisa dibayangkan ya,
pasti banyak salahnya, yakin, pasti banyak salahnya. Tapi setidaknya apa? Nah, mengapa saya mencontohkan pakai ChatGPT? Maksudnya adalah untuk ngasih ide aja bagi kita yang ngeblank banget. Bagi kita yang benar-benar ngeblank mau bikin artikel apa, judulnya apa, diskusi dengan ChatGPT. Tapi artinya diskusi bukan ditelan mentah-mentah, tapi dicek apakah sesuai atau tidak dengan keinginan Anda. Lebihnya artikel jadi semua. Saya pernah bikin suatu artikel dalam waktu sekitar 1 minggu mungkin ya, dengan bantuan ChatGPT. Itu saya bisa publish di Sinta 2, hanya dalam waktu 1 minggu. Nah, mengapa saya bisa selesai dalam waktu 1 minggu? Bukan karena ChatGPT-nya, tapi karena sayanya paham saya maunya kemana. Karena saya paham fokus penelitian saya ada di mana. Karena saya paham tulisan yang saya inginkan seperti apa. Jadi bukan ChatGPT-nya pinter, tapi karena kitanya yang pakai paham butuhnya apa. Sehingga ChatGPT bisa kita koreksi. Bukan itu maksudnya, saya ingin seperti ini, bla 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 bla. Nah gitu. Oke? Jadi mohon maaf mungkin untuk kelas artikel ilmiah ini karena dimintanya sampai 4.30. Oke, saya hanya bisa demonstrasi bagaimana cara submit sampai menyusun beberapa komponen dengan ChatGPT. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran untuk Anda semua. Selebihnya bisa melakukan hal yang sama dengan prompt yang mungkin kalau Anda butuh bisa saya share. Tapi mohon prompt ini jangan disebarluaskan ya. Ini prompt bikinan saya sendiri. Saya khawatir kalau disebarluaskan seolah-olah prompt ini jadi prompt yang apa ya pamungkas gitu untuk bisa bikin artikel yang padahal nyatanya nggak bantu sama sekali. Tetap aja kita sendiri yang punya kemampuan untuk menentukan kualitas artikel kita, bukan ChatGPT. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada tanya jawab dan diskusi yang banyak dari Anda semua. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mira. Silakan Mira. Terima kasih banyak. Baik, Bapak, atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan juga insightful untuk kita semua. Baik, untuk sekarang sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, dari teman-teman boleh untuk mengisi link presensi terlebih dahulu ya, sambil isi link presensi yang dikirimkan di kolom komentar. Baik, untuk sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Barangkali dari rekan-rekan yang ingin bertanya terkait apa yang sudah dipaparkan tadi, boleh untuk raise hand ataupun kirimkan di kolom komentar. Dipersilahkan. Mungkin hanya satu atau sampai dua penanya saja ya rekan-rekan dikarenakan keterbatasan waktu. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ini Bapak ada pertanyaan dari Putri Laila Rizka di kolom komentar. Untuk pertanyaannya, apakah identitas reviewer dalam proses publikasi ilmiah bisa kita ketahui? Dan untuk sistem revisinya itu bagaimana? Apakah cukup satu kali revisi atau bisa berkali-kali, Pak? Boleh mungkin untuk dijawab terlebih dahulu. Oke. Untuk identitas reviewer itu sebetulnya nggak bisa kelihatan karena ada istilahnya blind review. Blind review itu artinya kita benar-benar nggak tahu ini yang nge-review siapa dan seterusnya. Cuma terkadang ada reviewer yang ngupload file Word hasil revisiannya. Jadi kan sebagai si reviewer kadang dia ngasih komentar tuh via balon komentar di Word ya. Kalau balon komentar di Word kan Anda tahu sendiri itu ada namanya nih. Kalau kalau Anda pernah melihat balon komentar di Word seperti ini nih misalnya. Nah, misalkan saya sebagai reviewer, mohon ini diperbaiki. Itu kan ada namanya tuh, Rian Ardiansyah. Nah, ada namanya tuh. Jadi terkadang statusnya blind review, tapi si reviewer malah mengupload suatu file yang isinya balon komentar dia semua, yang namanya tercantum di situ. Jadi kadang saya jadi tahu nih yang nge-review siapa. Tapi ada juga yang blind review bener-bener dia nggak ngupload file apa-apa, yang artinya sekalinya dia ngupload file, nama balon komentarnya disamarkan. Jadi hanya nama laptopnya aja, misalkan Lenovo. Nah gitu aja paling.
atau cuma Asus. Nah, kalau itu berarti kita nggak tahu sama sekali siapa reviewernya. Dan untuk sistem revisinya itu bagaimana? Apakah cukup satu kali revisi atau bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali tergantung kualitas revisi Anda. Jadi nanti kan hasil revisinya dibaca lagi sama reviewer. Nanti reviewer menganggap, loh ini kok masih belum sesuai, mohon direvisi lagi. Bisa, gitu. Jadi saran saya sih daripada ngerevisi berkali-kali, pokoknya ikuti sekali apa komentar dari reviewer, penuhi tanpa harus improve, tanpa harus melakukan hal yang di luar keinginan reviewer. Saya pribadi sampai saat ini tidak pernah mendapatkan review lebih dari 2 kali, belum pernah, gitu ya. Tapi bisa jadi lebih dari 2 kali bisa jadi kalau Anda ngerevisinya nggak sesuai keinginan reviewer. Gitu sih mungkin ya, Putri Laila. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber kita dan juga pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh saudari Putri. Barangkali dari Putri ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu atau sudah cukup? Oke, mungkin sudah cukup ya. Dari rekan-rekannya lainnya, apabila ada yang mau ditanyakan kembali, dipersilakan untuk satu orang penanya lagi. Baik, dari Winarsi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Teh Mira? Terdengar, Wina. Bapak izin bertanya terkait dengan tadi itu kan dijelaskan bahwasannya ada beberapa kendala yang salah satunya itu ketika kita mau ngupload jurnal itu di email ya Bapak. Ketika kita itu lama dalam melihat email itu kan terkendala. Nah, Bapak izin bertanya biasanya ketika menerima email itu biasanya berapa hari Bapak dan kenapa gitu ketika dari kitanya itu lalai menerima email tersebut itu dibatalkan? Apakah ada alasan tertentu Bapak? Terima kasih. Oke, ya bisa jadi eh, kalau dibatalkan itu gini. Katakan kan tadi saya bilang, misalkan bulan Oktober, saya mau publish bulan Oktober. Nah ternyata pas saya tanya ke jurnalnya, kira-kira bulan Oktober masih ada slot nggak? Nah jurnalnya jawab, iya masih ada slotnya satu lagi. Yang penting kan saya masuk tuh. Nah, saya masuk tuh submit, set di submit. Kemudian setelah di review oleh jurnalnya, kemudian dikirim email ke saya ngecek-ngecek ini email sampai deket banget bulan yang dimaksud. Orang lain juga nanya, ini masih ada slot nggak? Oh udah, ini full. Tapi tidak menutup kemungkinan ini ada satu autor yang tidak merespon terus. Mungkin kita bisa lempar ke bulan yang lain. Bisa jadi gitu. Jadi sebetulnya bukan di reject, tapi bisa bisa di pending gitu. Yang saya inginnya bulan Oktober, karena saya nggak ngerespon, akhirnya slot saya dikasih ke slot yang lain karena ada yang lebih responsif untuk bisa publish di bulan ini Oktober. Akhirnya saya dibuang di bulan Januari misalkan. Nah itu sering terjadi tuh. Makanya email itu harus sering dicek. Soal tentang kecepatan emailnya diterima tidak oleh kita itu berapa hari, itu tergantung dari jurnalnya sendiri. Karena terkadang kan reviewernya bukan dari univ yang ada di jurnal. Misal aja, jurnal pedagogi itu dari univ yang mana ya sebentar? Kalau nggak salah dari Unpak, nah Pakuan. Reviewernya bisa jadi dari UPI. Nah, jadi ketika artikel saya disubmit, kemudian si jurnal yang membaca bahwa oh artikelnya si Parian ini cocoknya direview sama si Ibu Anu yang ada di UPI. Nah, dia akan menghubungi reviewer yang ada di UPI. Tolong bantu mereview artikelnya Pak Rian. Nah, reviewer itu kadang ngeresponnya lama karena kan sibuk banget ya. Dia juga sibuk, dia banyak sekali agenda yang lain. Akhirnya jurnal saya pending. Pendingnya bukan gara-gara si jurnalnya, tapi gara-gara si reviewernya yang belum merespon. Kalau reviewernya gercep, itu saat itu juga kalau reviewer udah ngasih koreksian, emailnya bisa langsung nyampe bahwa artikel Anda perlu direvisi segera. Nah gitu.
Jadi kecepatan email itu tergantung kecepatan dari reviewernya dalam merespon proses review. Seringnya sih lama. Misalnya saya mau terbit bulan Oktober. Jangan coba-coba submitnya bulan September. Nah, jangan coba-coba. Jadi kalau mau terbit Oktober, submitnya lebih baik 5 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya. Demi apa? Demi mencegah ketemu reviewer yang lelet gitu. Kalau reviewernya lelet, ya artikel kita jadinya dipending, bisa dibuang ke bulan yang lain. Itu paling benar sih. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Gimana nih? Masih ada lagi nggak? Ada lagi nyusun artikel nggak nih? Baru judulnya, Pak. Baru judulnya. Wah, apa tuh judulnya, ayo? Aduh, secret-secret dulu deh, Bapak. Oh, secret dulu. Itu apa tugas mata kuliah atau memang keinginan sendiri menulis artikel? Keinginan sendiri sih, Bapak, tapi Keinginan sendiri. ya masih banyak hal yang harus dipelajari dulu. Oh, tapi sudah berapa persen tuh selesai artikelnya? Jauh kayaknya Bapak, walaupun targetnya tuh tahun ini bisa gitu, tapi ya namanya Hmm, manusia, Bapak, kalau belum jadi prioritas pasti ada aja yang ditinggalinnya. oke. Tapi masih literatur review atau metode yang lain? Masih literatur, Bapak. Literatur review yang itu yang paling ini ya. Ya, ada ChatGPT, semua hal bisa lebih cepat. Kalau saya pribadi sih tidak mengharamkan ChatGPT ya. Yang diharamkan adalah copy paste-nya, itu yang diharamkan. Oke, mudah-mudahan lancar penulisannya ya. Ayo, bisa sampai publish. Nasional atau internasional targetnya nih, yuk. Mohon maaf Bapak, ini sambil matkul Bapak biometri, jadi agak Oh, iya, bentrok. iya, Sat. Ini Oh, Bu iya, gak Vita. apa-apa. Iya, iya, oke, Sat. Silakan. Sorry. Semangat banget ya sambil kuliah. Ya, silakan, Mir. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, dikarenakan tadi saya sempat terlempar dari Zoom, ini baru bergabung kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Narsi dan juga tadi jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak. Dikarenakan waktunya sudah menunjukkan 16.44 dan keterbatasan waktu untuk sesi diskusinya dicukupkan hanya 2 pertanyaan saja. Mohon maaf ya atas keterbatasan waktunya. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan kesimpulan sendiri dari saya terkait topik kita pada hari ini. Oke, jadi untuk topik kita pada hari ini tuh membahas tentang publikasi ilmiah. Yang mana tadi diawali dengan pengenalan apa itu jurnal dan juga artikel. Nah, jurnal itu merupakan tempat ataupun wadah untuk mempublikasikan artikel, biasanya berupa website. Sedangkan untuk artikel itu sendiri merupakan karya ilmiahnya yang di-upload di jurnal itu sendiri. Kemudian jurnal itu tuh terbagi menjadi dua, ya rekan-rekan, ada jurnal nasional terindeks Sinta dan juga jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, ada pun tadi juga disampaikan terkait tata cara ya pemilihan jurnalnya sendiri. Yang pertama itu kita menentukan terlebih dahulu bidang ataupun tema artikel yang mau kita upload. Kemudian tentukan target reputasi jurnalnya dan juga cek kebenaran reputasi jurnalnya dengan Sinta ataupun Skimago. Kemudian cek kebutuhan waktu publisnya di jurnal tersebut. Kemudian langkah selanjutnya cek biaya publisnya dan pahami template dan ikuti dengan ketat seperti itu. Kemudian ada juga strategi penulisan artikel yang perlu kita highlight mungkin ya rekan-rekan untuk bisa dipublikasi. Di antaranya itu pahami kepakaran kita, kemudian pilih fokus artikel yang sekarang sedang tren, kemudian gunakan metode literatur review dan pelajari template artikel di jurnal. Nah, mungkin untuk kesimpulannya seperti itu, bahwasanya publikasi ilmiah ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan akademik, tetapi kita juga perlu untuk mengetahui ya bagaimana cara untuk mempublikasikan ide-ide ilmiah kita supaya nanti bisa bermanfaat juga bagi bidang keilmuan yang ada seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya seperti itu dan sekarang akan dilanjutkan kepada
penyerahan e-sertifikat kepada Bapak Rian Ardiansyah selaku narasumber kita pada hari ini, yang mana akan disampaikan dan juga diberikan oleh Ketua Pelaksana kami. Boleh untuk yang bertugas dibantu untuk penyerahan e-sertifikat. Baik, sebelumnya izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rian Ardiansa, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang telah meluangkan waktu dan berbagai ilmu yang luar biasa ini pada kegiatan pematerian kelas publikasi ilmiah. Sebagai bentuk apresiasi dari kami panitia yang menyelenggarakan acara kelas publikasi ilmiah, terkhususnya dari Organizing Committee Biologist menyerahkan dengan penuh rasa bangga kepada Bapak Rian Ardiansa selaku pemateri dan semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal yang berharga untuk kami dalam menambah ilmu dan bisa mengalir terus, Bapak. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali ya semuanya. Sama-sama. Terima kasih kembali Bapak. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang sudah menyerahkan sertifikatnya. Untuk selanjutnya akan ada prakata dari Ketua Pelaksana kegiatan biologi khususnya pada kelas publikasi ilmiah ini kepada Saudari Winarsi dipersilakan. Baik, Dan Bismillahirrahmanirrahim. kepada Bapak Rian Ardiansyah, jikalau ada kepentingan lain ataupun keperluan lain, bisa disilakan untuk live. Namun jikalau ingin bergabung bersama kami sampai akhir kegiatan, dipersilahkan Bapak. Oke, kalau gitu saya izin live ya. Ya, terima kasih semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, bisa dilanjutkan Winarsi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Ketua warahmatullahi BPO beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Himap Bio beserta jajaran steering komit, yang kami hormati Ketua Divisi Penalaran dan Intelektual, serta rekan-rekan yang saya banggakan yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan bergabung pada kegiatan pematerian kelas publikasi ilmiah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan pematerian kelas publikasi ilmiah ini, yang mana kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua mengenai penulisan karya ilmiah, kemudian strategi penyusunan artikel, etika publikasi ilmiah, pemilihan jurnal yang tepat, serta bagaimana cara untuk progres ke jurnal ilmiah. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Rian Ardiansa ini dapat membantu kita semua dalam mempermudah proses pembelajaran kita, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf rekan-rekan, barusan saya terlempar lagi dari Zoom dikarenakan terkendala jaringan. Baik, izin untuk melanjutkan. Terima kasih kepada Saudari Winarsi yang telah menyampaikan prakatanya. Selanjutnya akan ada prakata dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Rian Adriansyah, Magister Pendidikan selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Ketua BPW Mapio beserta jajarannya, ataupun bahkan yang wakilnya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana
program Continue Biologist beserta jajaran Organizing Committee, dan yang saya hormati juga Koordinator Divisi Penalaran dan Intelektual, serta yang saya banggakan seluruh eh, peserta kegiatan program Continue Biologist yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama-tama, puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita masih dikumpulkan dan berikan kelancaran pada kegiatan hari ini. Hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya eh, pengucapan terima kasih juga kepada pemateri, tapi pemateri sudah eh, keluar terlebih dahulu, tapi jadi tidak apa-apa. Yang saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Kiranya apa saja ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Rian Adriansyah, Magister Pendidikan, telah sampaikan itu dapat teman-teman pahami dan kiranya dapat menjadi wadah pengembangan potensi teman-teman untuk dari segi akademik, baik dari segi mengetahui bagaimana pengimplementasian eh, karya tulis ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman semua dapat lebih memahami lagi bagaimana cara pengembangan di bidang akademik tersebut. Gitu. Dan saya harap eh, teman-teman akan selalu semangat terus untuk bisa mengikuti program kontinu ini sampai berkontinu ke depan dengan banyak lagi pematerian-pematerian yang telah disiapkan oleh organisasi komit, hal-hal yang luar biasa telah disiapkan, kiranya teman-teman dapat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nathan yang sudah menyampaikan prakatannya. Untuk selanjutnya akan ada prakata dari Ketua BPO Himap Bio. Dipersilakan kepada Pak BPO. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf ya, izin mewakili Ketua BPO untuk Prakata karena kan terdapat agenda lain. Yang saya hormati pemateri pada hari ini, Bapak Rian Ardiansyah, juga kepada Steering Committee, Organizing Committee, panitia yang bertugas, serta rekan-rekan yang ikut hadir dalam pertemuan pertama Biologis pada tahun ini. Ya, syukur Alhamdulillah ya, Biologis dapat diadakan kembali di tahun ini dan dengan materi yang pertama ini yang sungguh luar biasa dan bermanfaat. Semoga dapat diterapkan gitu untuk kedepannya, untuk adik-adik juga bisa dijadikan ilmu. Mungkin cukup sekian ya. Semoga untuk kedepannya dapat mengajak lagi teman-temannya untuk hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya karena tidak hanya materi ini yang sangat bermanfaat, tapi untuk materi kedepannya juga akan terus dihadirkan materi-materi yang sungguh bermanfaat yang lainnya. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ketua BPO Himap Bio ataupun yang mewakilinya atas perkataan yang tadi disampaikan. Alhamdulillah untuk kegiatan kelas publikasi ilmiah pada sore hari ini sudah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung untuk mendiskusikan dan juga membahas bersama terkait topik publikasi ilmiah pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk kita bisa untuk semangat dalam menyusun karya ilmiah, baik itu artikel, jurnal ilmiah dan yang lainnya, dan juga nanti bisa dipublikasikan ke jurnal terakreditasi. Baik rekan-rekan, untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu sebelum ditutup. Jadi untuk rekan-rekan, mangga dipersilakan untuk on kamera ya. Jika tidak ada kendala jaringan, boleh untuk di on kamera. Saya tunggu sampai pukul 16.57 ya untuk on kamera, untuk mempersiapkan diri teman-teman untuk on kamera ya.